إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di saat-saat seperti ini kita menyibukkan diri kita masing-masing dengan ayat-ayat Allah, dengan kalam Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan semoga kalam-kalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapan-ucapan Nabi yang mulia bisa menjadi obat yang menenangkan diri kita, dan kita semakin bermuhasabah apakah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar taat, benar-benar melaksanakan perintah Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan penuh keikhlasan, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lurus tegak di atas tauhid dan menjauhi sejauh-jauhnya kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yutuz zakat, selalu mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kita untuk benar-benar ikhlas dalam beragama, benar-benar memurnikan niat kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, tidak karena makhluk, tidak karena dunia, tidak karena pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Maka siapa yang belum ikhlas beragama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum melaksanakan perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ketika kita belum ikhlas, ibadah kita belum diterima, ibadah kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya ibadah adalah kita benar-benar melaksanakan lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Ana aghna syuraka yani syirk." Aku, kata Allah, sangat tidak butuh kepada kesyirikan ketika mereka beribadah. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, siapa yang beramal
amal soleh yang dia menyekutukanku dengan amal tersebut, fahuwa lilladzi asyraka bihi wa ana minhu bari'. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya. Ketika seorang melakukan amal soleh dan dicampur dengan kesyirikan, dicampur dengan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu ditinggalkan dan dia hanya diserahkan kepada orang yang dia sekutukan. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bersusah payah ibadah, ketika kita benar-benar mengusahakan diri kita ibadah, tapi di situ ada kesyirikan, ada ketidakikhlasan, maka Allah akan meninggalkan kita sejauh-jauhnya, dan ini adalah kerugian yang nyata. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga dalam ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Tujuannya kita hidup dan mati ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dengar ataupun kita perhatikan bagaimana para ulama menjelaskan ayat ini. Di antaranya adalah perkataan Fudail bin Iyad ketika mentafsirkan ayat ini adalah wa akhlasuhu wa ashabuhu. Yang dimaksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka kita melihat diri kita masing-masing, sudahkah ikhlas ibadah kita, dan sudahkah benar ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Fudail bin Iyad ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasu wa ashabuhu, bagaimana yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Maka beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sungguhnya amal soleh itu jika sudah dipenuhi dengan keikhlasan, akan tapi dia tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan sebaliknya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga ketika amal solehnya sudah benar sesuai dengan syariat, tapi dia tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai benar-benar ikhlas dan benar-benar sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka al-khalis itu adalah ayyakuna lillah, was-shawab ayyakuna ala sunnati Rasulillah. Orang yang ikhlas itu benar-benar lillahi ta'ala, dan amal yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang sudah kita sebutkan, tentu ada pertanyaan besar yang perlu kita tanyakan khususnya pada diri kita sendiri. Hal nahnu minal mukhlisin? Apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang ikhlas? Apakah kita sudah memurnikan ibadah kita ini hanya untuk lillahi ta'ala? Ataukah kadang berpindah-pindah, kadang ikhlas, kadang tidak? Ketika kita sempit, Masya Allah kita sangat-sangat ikhlas. Ketika kita dalam keadaan lapang, lupa keikhlasan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri dengan mengatakan saya sudah ikhlas, saya sudah ikhlas. Kita lihat bagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, man syahida fi ikhlasil ikhlas, ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Siapa yang menyaksikan dirinya, siapa yang melihat dirinya di keikhlasannya itu sudah ikhlas, mengatakan dirinya ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh diikhlaskan lagi. Karena beliau mengatakan, fa nuqsanu kulli mukhlisin fi ikhlasihi biqadri ru'yati ikhlasihi. Ketika seorang itu ikhlas, ketika dia sibuk melihat dirinya sudah ikhlas, maka itulah tanda-tanda kekurangan keikhlasannya. Ketika kita sibuk mengatakan saya sudah ikhlas, maka disitulah ada nilai yang belum sempurna dari keikhlasan kita. Wa idza saqata an nafsihi ru'yatul ikhlas sara mukhlisun mukhlasun. Baru ketika kita sudah melupakan pandangan-pandangan itu, baik dari pandangan orang lain ataupun dari pandangan diri kita sendiri, baru kita dikatakan mukhlis wa mukhlas. Baru kita dikatakan orang yang ikhlas dan orang yang terpilih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ada benang merah yang perlu kita
kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya keikhlasan itu butuh kejujuran. Kita yang mengaku ikhlas, kita yang mengatakan ikhlas, butuh ditanya lagi, jujur gak ketika kita mengatakan ikhlas? Tulus gak ketika kita mengatakan ikhlas lillahi ta'ala? Oleh karena itu, antara kejujuran, ketulusan dan keikhlasan ini adalah amal-amal hati yang sangat agung, yang semuanya harus kita latih, kita terapkan di perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang jujur, ketika dia tulus dalam beragama, itu akan menggiring dia kepada iman dan menjauhkannya dari kemunafikan. Ketika dia ikhlas, benar-benar murni karena Allah Ta'ala, maka itu akan menggiring kepada tauhid dan menjauhkannya dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita lebih memahami lagi bahwasanya ikhlas itu butuh tulus dan kejujuran. Salah satu contohnya adalah ketika seorang mengatakan saya mencintai seseorang, saya mencintai keluarga saya mencintai istri dan anak saya mencintai si fulan. Ketika dia tidak jujur, maka sebenarnya di dalam hatinya itu sedang menginginkan sesuatu yang ada pada orang tersebut. Ketika dia mengatakan saya mencintai si fulan, saya suka fulan, tapi karena tidak jujur, sebenarnya dia sedang butuh. Ketika dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia mengatakan ikhlas. Ketika sudah selesai, maka dia berpaling dan perkataan cintanya itu hanya basa-basi saja. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demi juga walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Ketika kita ikhlas kepada Allah, kadang kita enggak jujur. Kadang kita ikhlasnya itu ketika kita sempit saja, ketika kita dilanda musibah, ketika kita lapang, kadang kita lupa. Kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang musyrik ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikhlas tapi tidak jujur. Yang diabadikan dalam firman Allah Taala di surat Yunus, qala Allah Taala huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berjalan di daratan dan lautan. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah. Ketika kalian sudah bisa mengendarai bahtera ataupun kapal di tengah lautan dan di situ berjalan dengan angin yang baik, farihu wa farihu biha, maka mereka bahagia, senang, aman. Ja'at rihun asif, ja'at rihun asif, tapi ketika datang angin badai, dan ketika itu waja'ahumul maut min kulli makan, dan datang pula ombak lautan yang mengepung di segala penjuru, wa dhannu annahu muhitun bihim, dan mereka sudah mengira dia sudah binasa, mereka sudah akan tenggelam. Da'allaha mukhlishina lahu din, maka tiba-tiba mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik mereka ikhlas tapi tidak jujur. Keikhlasan itu muncul ketika mereka dalam keadaan sempit, ketika sudah nyata mau binasa, baru da'allaha mukhlishina lahu din, baru mereka berdoa dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Lain anjayna min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dan mereka mengatakan, kalau seandainya ya Allah selamatkanlah kami, jika Engkau menyelamatkan kami, pasti kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran orang-orang musyrik. Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Taala, tiba-tiba mereka kembali seperti semula, hilang keikhlasannya, hilang ketulusannya. Bahkan di ayat yang lain pula disebutkan Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka mengendarai bahtera, kapal, mereka tiba-tiba berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, karena mereka yakin bahwasanya mereka akan binasa. Ombak badai yang sudah mengapung mereka di segala penjuru, tiba-tiba mereka berdoa dengan keikhlasan. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka di daratan, mereka tiba-tiba berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ikhlas, dan apakah keikhlasan kita ini sudah jujur, ataukah kita kadang tidak ikhlas, ataupun ketika ikhlas itu hanya mengharapkan apa yang kita butuhkan. Ketika kita sudah
mencapai apa yang kita butuhkan, hilang ketulusan tersebut dan bahkan hilang keikhlasan tersebut. Wa'iyadzubillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah taala, menegaskan di khutbah yang pertama, maka perlunya kita menata, perlunya kita bermuhasabah. Apakah kita benar-benar tulus dalam beragama, jujur? Apakah kita nasholihin, orang yang benar-benar jujur dalam beragama? Dan apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala? Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sibuk dengan pandangan manusia, dengan sanjungan manusia, dengan pujian manusia, maka tanda-tanda kalau kita sudah mulai tidak ikhlas. Ketika dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, keikhlasan itu adalah at-tawaqi min mulahadatil khalqi hatta an nafsi. Keikhlasan itu adalah ketika kita menjaga diri dari perhatian makhluk, bahkan dari perhatian diri kita sendiri. Dan beliau juga menjelaskan as-sidqu, kejujuran, ketulusan itu adalah at-tanaqi min mutala'atin nafsi. Orang yang jujur itu adalah dia menjaga diri jangan sampai dia sibuk melihat dirinya sendiri. Fal mukhlis la ya'lam was-shadiq la i'jaba lahu. Orang yang ikhlas itu adalah yang tidak ada riya. Dia menghilangkan pandangan manusia, sanjungan manusia, pujian manusia. Dan orang yang jujur itu adalah orang yang gak ada kebanggaan pada dirinya sendiri. Dia masih terus merasa kurang, masih terus merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua amal ini, antara kejujuran, ketulusan dan keikhlasan, la yatimul ikhlas illa bisidqi wala sidqu illa bil ikhlas wala yatimul illa bisabr. Kejujuran dan keikhlasan itu dua-duanya saling menguatkan. Tidak ada ikhlas kalau tidak ada kejujuran, dan tidak ada kejujuran kalau kita tidak ikhlas. Dan dua-duanya ini bisa sempurna dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai kesimpulannya adalah ikhlas itu adalah, yaitu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, istiwa'u a'malil 'abdi fil zahir wal batin. Ikhlas itu adalah antara lahirnya dan batinnya, antara luarnya dan dalamnya itu adalah sama. Dia melaksanakan perintah Allah dengan lahir dan batinnya. Dan orang yang riya itu adalah ketika dia ayyakuna zahiruhu khairan min batinihi. Dan orang yang riya itu adalah orang yang zahirnya itu nampak bagus, yang dia selalu mengharapkan pujian, sanjungan manusia. Was-shadiq ayyakuna batinuhu a'mal min zahirihi. Adapun orang yang jujur, dia selalu melihat hatinya, selalu melihat apakah masih ada kurangnya, karena dia selalu memenuhi batinnya dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, agar kita beragama ini penuh dengan keikhlasan, maka butuh kejujuran yang ada pada diri kita, pada hati kita. Jangan sampai kita menipu Allah, karena Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Ta'ala. Kita berlindung dari su'ul khotimah ketika kita tidak jujur. Ternyata di akhir hidup kita Allah tampakkan sifat asli kita yang tidak jujur, sehingga kita berakhir dengan su'ul khotimah wal-'iyadzu billah. Nas'alullah Ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa an yarzuqana shadiqan aw sidqan fil dhahir wal batin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keikhlasan pada diri kita dalam perbuatan kita dan perkataan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada kita berupa kejujuran lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qaumil hajat.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احمنا من هذا الوباء وادفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين. اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الصدق في الظاهر والباطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.